Hai, balik lagi nih sama Nidia di segmen gak lain dan gak bukan, yaitu daftar produk. Kalau sebelumnya kalian udah nyimak video deretan HP Realme 2 jutaan terbaik 2022, sekarang Nidia mau bahas sub brand yang berdampingan juga sama Realme nih, yaitu Vivo. Kalian tahu nggak sih ternyata Oppo, Vivo, Realme, dan OnePlus itu ada di bawah satu perusahaan, namanya BBK Electronics Corporation. Jadi kalau kalian nemuin beberapa kesamaan di antara keempat brand tersebut, ya jangan heran. Nah, karena fun fact-nya udah selesai, daripada kelamaan, mending sekarang Nidia jembrengin satu-satu 7 HP Vivo 2 jutaan terbaik tahun 2022. Langsung aja, check it out! Daftar pertama, nih dia ada Vivo Z1 Pro yang ternyata untuk tiap variannya dirilis terpisah nih. Vivo merilis varian 6/64GB di awal Agustus 2019 silam dan varian 6/128GB di pertengahan September 2019 silam. Untuk varian 6/128GB sendiri ternyata dirilis bersamaan dengan Vivo V17 dan kabarnya sih waktu itu Vivo Z1 Pro ini dirilis buru-buru untuk konfigurasi varian besarnya karena ngelihat momentum yang pada masa itu lagi booming banget HP kelas 3-4 jutaan di Indonesia. Terus ada apa aja ya kelebihan dari Vivo Z1 Pro ini? Nih dia bedah satu-satu ya. Untuk sektor kameranya, HP ini punya konfigurasi front camera yang resolusinya lebih besar dari rear kameranya, yaitu sebesar 32MP. Sementara buat rear kameranya sendiri memiliki konfigurasi 16MP main camera, 8MP wide angle camera, dan 2MP bokeh camera. Masuk ke performanya, HP ini ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 712 AI Engine dengan clock speed mentok 2,3 GHz. AI Engine-nya yang dipakai ternyata udah generasi ketiga yang berfungsi untuk menyempurnain pengalaman AI di HP ini. Karena panel layarnya masih gunain IPS LCD display dan udah dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh, nih dia rasa lebih dari cukup untuk penggunaan sebagai daily driver kalian jika memperhitungkan penggunaan aplikasinya juga. Tapi kalau kalian termasuk ke user gadget yang boros baterai, gak usah khawatir karena adapter HP ini berteknologi dual engine fast charging 18W. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Selanjutnya nih dia punya Vivo Y50 yang gak kalah menariknya dari Vivo Z1 Pro. HP ini punya keunggulan di variannya aja sih dibanding Vivo Z1 Pro menurut Nidia. Sisanya ya standar HP 2 jutaan lah ya. Keunggulan lainnya yang mencolok banget ada dari layarnya yang udah gunain punch hole untuk kamera selfie-nya yang berada di pojok kiri atas. Sehingga screen to body ratio-nya mencapai 90,77% dan aspek ratio layarnya menjadi 19,5:9. Ditambah lagi kualitas visualnya udah FHD+, hingga pas dipakai buat nonton film bakalan puas banget nikmatin visualnya. HP ini tersedia dalam dua varian warna, Irish Blue dan Steady Black. Ngelihat back covernya sih HP ini pakai finishing mirror jadi nyiptain cahaya prisma gitu. Vivo Y50 juga udah dilengkapi konfigurasi quad kamera yang main kamera beresolusi 13MP dan kamera selfie-nya beresolusi 16MP. Lagi-lagi front kameranya punya sensor yang lebih besar. Kayaknya Vivo emang mau branding keunggulan di kameranya deh. Untuk dapur pacunya sendiri, HP ini pakai chipset Qualcomm Snapdragon 665 yang ngebuat pengalaman bermultitasking dan gaming kalian jadi semakin maksimal. Dikombinasiin dengan ROM-nya yang 128GB, gak akan bikin kalian khawatir buat nyimpen file yang jumlahnya bisa ratusan megabyte. Untuk fitur multi-turbo di Vivo Y50 udah versi 3.0 yang dilengkapi dengan Center Turbo dan AI Turbo. Vivo mengklaim kalau Center Turbo bisa mendeteksi pengaturan alokasi sistem utama sehingga nantinya bisa menambahkan kecepatan performa HP ini. Sementara untuk AI Turbo, klaimnya bisa mendeteksi masalah yang terjadi dalam HP ini lebih cepat yang diakibatkan dari aplikasi pihak ketiga. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Di dua daftar selanjutnya nih dia pengen bahas Vivo Y21 series. Yang pertama ada Vivo Y21T. Kalau ngebandingin sama Vivo Y21s yang paling mencolok ada di chipsetnya guys. Untuk HP ini Vivo ngasih chipset Qualcomm Snapdragon 680 berfabrikasi 6 nanometer yang clock speednya mentok di 2,4 GHz. Gak kalah menariknya kalau kalian bisa nyisain ROM di Vivo Y21T, nanti space tersebut bisa dipakai jadi RAM tambahan sebanyak 2GB. FYI aja nih, varian penyimpanan yang tersedia untuk Vivo
Vivo Y21T cuma 6/128 GB aja ya price bunganya. Kalau ngebahas soal layar, pastinya nggak ketinggalan juga sama front covernya dong. Untuk kamera depannya udah bisa digunain juga sebagai sistem keamanan face access, jadi makin aman selain gunain ultra fast side fingerprint miliknya. Untuk kamera selfie-nya, Vivo Y21T dilengkapi sensor 8 MP. Ya nggak buluk-buluk banget sih, karena main kameranya juga udah jernih abis. HP ini milikin layar seluas 6,51 inci beresolusi HD+, dan gunain panel IPS LCD display. Yang jadi nilai plusnya lagi, di harga 2 jutaan ini kalian udah bisa dapat refresh rate 90Hz loh. Untuk main kamera HP ini beresolusi 50 MP, ditambah fitur Super Night Mode yang ngebuat foto malam kalian jadi lebih jernih. Selain itu ada 2 MP super bokeh kamera untuk nyiptain background yang blur sehingga foto terkesan profesional. Dan juga ada 2 MP super makro kamera yang mampu hasilin gambar lebih detail. Baterai HP ini berkapasitas 5000 mAh yang dilengkapi teknologi 18 watt fast charge. Untuk port pengisian dayanya sendiri udah gunain USB Type-C, jadi kalian nggak perlu takut ngecasnya lama. Karena HP ini prosesornya berfabrikasi 6 nanometer, jadi untuk pengelolaan daya baterai pun meningkat 20% lebih efisien, sehingga baterai bisa tahan lebih lama. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Untuk series Y21 selanjutnya nih, dia punya Vivo Y21s. Kalau di asumsi ini, kayaknya Vivo Y21s itu kakaknya dari Vivo Y21T. Sementara Vivo Y21T adik yang nyempurnain kekurangan kakaknya, karena banyak pembaruan dari sektor storage, layar, dan juga dapur pacunya. Walaupun Vivo Y21T lebih sempurna, gak ada salahnya dong mau ngebahas kakaknya. Untuk varian penyimpanan, Vivo Y21s hanya tersedia dalam 4/128 GB. Sementara untuk varian warnanya juga sama dengan Vivo Y21T, ada Pearl White dan Midnight Blue. Untuk bodi keseluruhan antara dua HP ini nggak ada perbedaan yang mencolok banget, malahan bisa dibilang sama persis. Dan Vivo Y21T beneran nyeplak luarannya Vivo Y21s. Untuk bagian depannya, HP ini memiliki layar 6,51 inci beresolusi HD+, berpanel IPS LCD display, dan layarnya beraspek rasio 20:9. HP ini pun udah gunain fitur eye protection, sehingga pengalaman visual kalian akan semakin nyaman. Di back covernya, HP ini memiliki konfigurasi triple camera yang sensor utamanya 50 MP dan dilengkapi dual kamera lainnya dengan sensor masing-masing 2 MP. Untuk fitur kamera Vivo Y21s nggak ada perbedaan yang mencolok juga nih kayaknya, karena masih nyediain Super Night Mode seperti Vivo Y21T. Kalau urusan performa, HP yang satu ini udah pakai MediaTek Helio G80 dengan clock speed hingga 2 GHz. Dilengkapi dengan RAM 4 GB yang bisa diakses 1 GB lagi dari ROM-nya. Bakalan ngebuat pengalaman gaming kalian jadi makin halus deh. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Udah cukup dari series Vivo Y21, sekarang ada Vivo Y20s yang punya varian penyimpanan lebih variatif lagi. Ada 6/128 GB dan 8/128 GB. Kalau kalian penggila kapasitas penyimpanan luas dan gak mau nambahin budget lagi buat beli SD card, nih dia saranin untuk pertimbangin HP ini jadi wishlist kalian. Vivo Y20s punya varian warna Obsidian Black dan Puris Blue. HP ini milikin layar 6,51 inci beresolusi HD+ berpanel IPS LCD dan beraspek rasio 20:9. Ngebuat Vivo Y20s siap untuk nemenin kalian nonton konten Reels di Instagram dan video TikTok bolak-balik sih. Kalau untuk urusan performa, HP ini gunain chipset Qualcomm Snapdragon 460. Dikombinasiin dengan penyimpanannya yang tadi udah Nida share di awal, ngebuat HP ini cukup banget untuk digunain sebagai daily driver dan gaming ringan. Ditambah dengan fitur multi-turbonya yang udah 3.0 dengan kombinasi sensor turbo dan AI turbo, sehingga dapat memprediksi kejanggalan yang tiba-tiba muncul di HP dengan sigap. Vivo Y20s memiliki konfigurasi triple camera dengan sensor utama 13 MP dan ditemani dual kameranya yang masing-masing memiliki sensor 2 MP. Untuk kamera selfie-nya, HP ini memiliki sensor 8 MP. Jika digabungkan dengan kapasitas baterainya yang 5000 mAh, kayaknya bisa banget sih nemenin kalian buat eksplorasi fotografi di alam terbuka. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Next
ada Vivo As1 yang pertama kali dikenalin di Indonesia pada Juli 2019 silam. Sama kayak tingkatan strata di dunia perkuliahan, ternyata Vivo As1 ini juga termasuk ke pelopor untuk series As yang ada di Indonesia. Sewaktu awal rilis, PR Manager Vivo Indonesia mengklaim kalau Vivo As1 diboyong ke Indonesia untuk mendukung kekreatifan anak muda Indonesia yang pengen tampil beda dan stylish tapi masih mengedepankan teknologi. Kira-kira klaimnya masih relevan gak ya di tahun 2022 ini? Kita coba bahas satu-satu. Urusan layarnya, HP ini masih punya dagu yang cukup lebar, soalnya screen to body ratio-nya masih 90%. Cuma jangan salah, walaupun diagonal layarnya juga masih di bawah 6,5 inci, HP ini layarnya udah beresolusi FHD+ dan berpanel Super AMOLED loh. Udah gitu sistem keamanannya ternyata gunain screen Touch ID yang udah nyesuaiin sama genggaman kalian. Masuk ke urusan performa, HP ini dilengkapi chipset MediaTek Helio P65 yang clock speed-nya mentok hingga 2 GHz dan punya fitur Ultra Game Mode untuk ngurangin frame drop sampai 300%. Nah, kemampuan ini juga dirasa kurang banget ya kalau nggak dilengkapin sama varian penyimpanannya 4/128 GB dan kapasitas baterainya yang udah 5000 mAh. Dengan spek ini, pengalaman gaming kalian bisa banget kok dibilang cukup. Vivo As1 udah pakai konfigurasi triple camera yang didukung oleh Sony IMX499 sehingga hasil warna foto kalian nanti bisa lebih akurat dan presisi. Untuk main kameranya 16 megapiksel yang diikuti kamera pendukung lainnya masing-masing 8 megapiksel dan 2 megapiksel. Untuk kamera depannya beresolusi 32 megapiksel dan udah gunain teknologi AI sehingga hasil selfie nanti jadinya lebih menarik. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Sejauh ini, daftar produk Nidea masih worth it nggak nih buat kalian? Ada nggak sih di antara kalian yang udah punya HP-nya dari daftar produk kali ini? Coba bisa sebutin ya di kolom komentar HP apa tuh yang udah jadi daily driver kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, Pricebook Otomotif, dan juga CryptoBook untuk konten menarik lainnya. Untuk daftar Nidea yang terakhir, udah pasti bisa bikin para gamer tergiur nih. Soalnya beberapa spek andalan para gamer ada di Vivo Y33s. Menambah panjang daftar series Y di Indonesia, umur Vivo Y33s masih terhitung bayi loh, karena baru rilis di Indonesia bulan Oktober tahun lalu. Sebagai info tambahan, pada saat awal perilisan HP ini masuk ke dalam jajaran HP 3 jutaan, namun per akhir Maret 2022 udah jadi 2 jutaan nih Pricebook Mania. HP ini cuma nyediain satu varian yaitu 8/128 GB. Buat kalian yang takut varian ini masih sempit untuk gaming, tenang, karena RAM-nya bisa diekstend hingga 4 GB. Kalau dihitung kasar sih, varian HP ini bisa disulap jadi 12/128 GB. Luas banget gak tuh? HP ini udah tepat milih chipset MediaTek Helio G80 yang clock speed-nya mentok di 2 GHz. Dilengkapi juga dengan fitur Game Hyper Engine yang ngebuat manajemen CPU, GPU, dan memori penyimpanannya jadi semakin efisien. Sehingga kalau mau dipakai gaming dengan durasi yang cukup panjang, bisa tahan lama endurance-nya. Ketahanan baterainya yang lama pas gaming di HP ini nggak luput dari kapasitas baterainya yang udah 5000 mAh dan dilengkapi dengan fitur 18 watt fast charge. Ditambah lagi ada fitur VEG alias Vivo Energy Guardian bakalan ngebuat pengisian dayanya jadi cepat, penggunaan baterainya jadi optimal, dan pengelolaan dayanya juga jadi lebih efisien. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut.